Nah, supaya teman-teman paham, nanti tonton videonya dari awal sampai selesai, karena selama video itu hal yang sangat penting untuk pemula supaya tidak salah dalam merawat hamster. Hati-hati kalau teman-teman menontonnya lompat-lompat, di skip-skip, itu bisa membuat teman-teman salah saat memelihara hamster. Jadi tonton dari awal sampai terakhir. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Selamat datang di Rangga Animal Channel, jelajahi dunia hewan, alam, dan petualangan. Oke sahabat Rangga Animal, pada kali ini saya akan membuat video tutorial atau cara memelihara hamster bagi pemula. Apa yang perlu dipersiapkan saat kita memelihara hamster, dan bagaimana sih caranya supaya kita merawat hamster itu baik benar, dan tentunya hamster kita bisa sehat-sehat. Nah, sebelum teman-teman sahabat Rangga Animal mau memelihara hamster, ini salah satu hamster yang saya punya, yaitu jenis hamster Syrian. Teman-teman bisa mencari-cari tahu terlebih dahulu jenis-jenis hamster yang enak untuk dipelihara. Salah satunya yang saya rekomendasikan untuk dipelihara adalah hamster Syrian ini. Hamster Syrian adalah hamster ukuran yang paling besar dibanding hamster yang lain seperti Campbell, Winter White itu lebih kecil dari hamster Syrian ini. Nah, kenapa saya merekomendasikan hamster Syrian ini? Karena hamster ini memiliki karakter yang paling bersahabat dengan manusia. Apalagi kalau teman-teman mau membelikan untuk adik kita atau anak kita yang masih kecil, ini aman, tidak menggigit sama sekali. Jarang ada kasus ketika hamster Syrian itu menggigit. Beda halnya dengan hamster Campbell. Kalau hamster Campbell itu lebih sering ada kasus menggigit. Jadi saya rekomendasikan untuk hamster jenis Syrian ini untuk dipelihara. Nah, selanjutnya selain teman-teman mencari tahu tentang berbagai jenis hamster, teman-teman sahabat Rangga Animal harus tahu karakteristik habitat dari si hamster ini. Hamster adalah hewan soliter atau teritorial. Jadi mereka hidup menyendiri. Mereka hidup menyendiri. Ketika ada hamster lain yang mendatangi wilayah teritorinya, maka akan diusir atau akan terjadi perkelahian. Jadi ketika teman-teman mau memelihara hamster, pastikan teman-teman pelihara di satu kandang satu hamster sesuai dengan karakter si hamster, yaitu hewan teritorial. Kecuali kalau teman-teman mau berternak. Kalau teman-teman mau berternak hamster, itu bisa disatukan dengan betinanya, dan itu pun ada cara-caranya, tidak asal menyatukan. Teman-teman bisa melihat di video saya sebelumnya tentang cara mengawinkan hamster atau beternak hamster. Nah, setelah teman-teman tahu tentang karakteristik dari hamster, teman-teman harus tahu apa sih makanan dari hamster itu. Nah, hamster adalah hewan pemakan biji-bijian. Kalau di habitatnya itu biji-bijian, tapi selain biji-bijian dia juga doyan sayur ataupun buah-buahan. Bahkan kadang terjadi kanibalisme memakan sesama hamster. Ternyata hamster juga bisa makan serangga. Jadi bisa dibilang dia pemakan segala ya, tapi utamanya adalah biji-bijian. Jadi kalau sahabat Rangga Animal mau pelihara hamster, makanan yang harus kita punya adalah biji-bijian seperti millet, kuaci, dan lainnya. Beras juga bisa kawan-kawan. Selanjutnya apalagi kalau udah tahu tentang habitat, karakteristik, dan makanannya. Sebelum teman-teman membeli hamster, alangkah lebih baiknya teman-teman mempersiapkan kandang terlebih dahulu. Kandangnya harus pakai apa sih? Nah, kandangnya itu bebas, bisa menggunakan kontainer box seperti ini terbuat dari plastik, bisa menggunakan akuarium. Yang penting jangan menggunakan gardus atau kayu, karena nanti bisa digigitin dan bisa jebol, kemudian hamsternya akan kabur, karena hamster sangat suka menggigit-gigit. Nah, selanjutnya yang harus sahabat Rangga Animal
persiapkan adalah alas dari si hamster itu sendiri. Si hamster itu perlu menggunakan alas. Alasnya apa? Ada dua. Yang pertama yaitu pasir yeloid atau menggunakan serbuk kayu. Lebih bagus pakai pasir yeloid atau serbuk kayu. Dua-duanya bagus karena memiliki keunggulan masing-masing. Keunggulan dari pasir yeloid, dia bisa menyerap air, yaitu air kencing atau pup si hamster itu tersendiri. Keunggulan lain dari pasir yeloid ini adalah dia bisa dicuci kembali saat kotor. Jadi ketika kotor, kita cuci, kita keringkan di bawah terik matahari, nanti bisa digunakan kembali. Keunggulan dari serbuk kayu, dia lebih empuk, tidak seperti pasir yeloid, dan dia juga jelas lebih banyak menyerap air serta hangat untuk tidur si hamster atau sarang hamster. Kekurangan dari serbuk kayu adalah dia tidak bisa dicuci atau digunakan kembali, jadi sekali pakai buang, ganti yang baru. Nah, tadi kelemahan dari pasir yeloid, dia keras, jadi ketika kita pakai pasir yeloid, kita perlu menambahkan sesuatu yang bentuknya empuk, hangat, halus untuk sarang si hamster. Kalau saya pakainya pasir yeloid karena saya peternak, jadi lebih simpel dan efektif. Itu menurut pengalaman saya. Nah, setelah kawan-kawan sudah punya kandang, alas, dan makanan hamster, baru teman-teman boleh membeli dan memeliharanya. Bagaimana caranya? Mari lanjut ke tutorial memelihara hamster. Yang pertama, masukkan alas ke dalam kandang. Untuk ukuran kandang kita bisa menyesuaikan dengan ukuran hamster. Lebih besar kandang lebih bagus karena hamster akan lebih happy. Masukkan pasir yeloid ini ke kandang ini secukupnya. Nah, inilah hasilnya ketika sudah dimasukkan ke dalam kandang. Kira-kira ya 1 cm lah dari kandangnya, ini 1 cm. Kalau enggak ya yang penting sudah nutupin, nanti bisa ditambah berkala ketika kurang. Selanjutnya, karena saya menggunakan alas pasir yeloid, maka harus ada bahan tambahan untuk hamster bersarang atau tidur. Yaitu menggunakan apa? Kita bisa menggunakan tisu yang kita sobek-sobek kecil untuk nantinya dijadikan tempat tidur si hamster. Tada, ini dia tisunya. Ini saya contohkan menggunakan 2 tisu. Mari kita sobek-sobek. Sobek, sobek, sobek. Ini dia hasil tisu yang sudah kita sobek. Tinggal kita masukkan ke dalam kandang. Terserah mau masukkan di tengah atau di pojokan. Kalau saya biasanya langsung saya taruh di pojokan. Iya, kita taruh di pojok. Nanti si hamsternya itu akan menggunakan tisu ini untuk menjadi sarang. Setelah ini langsung kita masukkan hamsternya. Mari kita masukkan. Nah, ini hamsternya baru saja saya masukkan ke dalam kandang dan dia masih mengendus-endus area sekitarnya untuk mengenali, bahkan sambil mencari makan di pasir-pasir yeloid itu. Jika pertama kali masuk kandang baru, maka hamster masih penasaran dengan tempatnya. Jadi hamster akan berjalan ke sana kemari, menghendus-endus area kandang dan sampai beberapa menit sampai dia nyaman berada di kandang tersebut. Nah, setelah kita masukkan hamster ke dalam kandang, selanjutnya adalah kita memberi makan. Sahabat Rangga Animal bisa langsung menaruh makanannya di sini atau menggunakan tempat untuk menaruh makanannya. Kalau saya biasanya menggunakan lambar atau piring yang sangat kecil. Ini dia, ini seukuran ini kita taruh di dalam kandang ini. Nanti fungsinya untuk letak makanan. Yang saya gunakan adalah racikan saya sendiri. Ini campuran dari pur, pelet, dan biji-bijian. Nah, di sini ada kuaci, ada beras, dan millet.
Ini adalah racikan khas dari Rangga Animal. Kandungan gizi dalam makanan racikan Rangga Animal itu sudah sesuai dengan kebutuhan si hamster dari karbohidrat, mineral, protein, dan vitamin yang lainnya. Tentu makanan ini aman dan sangat menyehatkan. Dan jelas hamster teman-teman kalau menggunakan pakan racikan dari Rangga Animal akan sehat dan gendut-gendut. Kalau sahabat Rangga Animal yang mau memelihara hamster atau sudah memelihara hamster ingin membeli racikan pakan dari Rangga Animal, khusus untuk kali ini saya akan berikan harga promo. Bisa langsung chat di nomor admin, saya tulis di deskripsi, nomornya bisa langsung hubungi kalau mau beli. Belinya bisa per kilo. Oke, kita lanjut kasih makan ke hamsternya. Cara ngasihnya tinggal teman-teman taruh makanannya di sini. Ya kira-kira segini, terus kita masukkan ke dalam kandang. Kita masukkan ke dalam. Ini kita tinggal taruh di dalam kandang. Nanti akan dimakan oleh si hamster ini. Selain kita ngasih makan, itu kita juga harus ngasih air minum. Tapi dari pengalaman saya, ternyata kita bisa mengganti air minum dengan buah atau sayur yang mengandung banyak air. Jadi kalau teman-teman nggak punya tempat minum untuk si hamster, teman-teman bisa mengakalinya dengan mengganti air dengan buah atau sayur yang mengandung banyak air. Contohnya apa sih sayur yang mengandung banyak air? Bisa wortel, terus bisa buah-buahan juga bisa seperti apel dan lain-lain. Nah, berapa kali memberi makan hamster? Itu 2 kali, pagi sama malam. Sebenarnya nggak perlu 2 kali, nggak masalah. Kalau teman-teman mau ninggal dia dari pagi sampai malam banget atau mungkin menginap, bisa sekali naruh makanannya yang banyak sekalian yang kira-kira cukup untuk 1 hari. Tidak perlu dikasih makan di pagi dan di malam, dikasih sekali saja pas pagi atau pas malam, tapi sekalian banyak yang cukup untuk 1 hari. Oh ya, jangan lupa kalau teman-teman sudah punya kandang maka harus ada tutupnya. Tutupnya itu fungsinya apa? Nih lihat, dia mau kabur kalau tidak ada tutupnya. Jadi teman-teman harus punya tutup supaya si hamsternya tidak kabur. Selain antisipasi hamster kabur, maka antisipasi juga dari predator seperti tikus. Siapa tahu di rumah teman-teman ada tikus, walaupun kandangnya tinggi, si hamster nggak bisa keluar, takutnya ada tikus yang masuk, nanti akan terjadi perkelahian. Kalau tikusnya kecil, ya hamsternya bisa menang, tapi kalau tikusnya besar, kemungkinan si hamster yang akan kalah. Saya juga pernah mengalami hamster indukan yang sedang membawa 3 anak itu kemasukan tikus dan tikusnya mati dihajar dan dimakan. Kalau kontainer box seperti ini sudah 1 paket dengan tutup, jadi teman-teman tinggal ngasih lubang di tutupnya, tapi jangan terlalu besar karena walaupun plastik itu kalau lubangnya besar bisa digigit dan nanti lama-lama bisa membesar dan bisa membuat lubang untuk si hamster ini pergi. Nah, itulah cara tutorial dan tips memelihara hamster untuk pemula. Jika masih ada yang kurang paham, bisa langsung ditanyakan di kolom komentar, akan saya jawab secepatnya, baik jawaban secara tertulis ataupun bisa saya buatkan video shortnya. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa subscribe, like, dan komen supaya channel ini terus berkembang semakin baik dan menyuguhkan video tentang hewan, alam, dan petualangan dengan kualitas terbaik. Sampai jumpa di video selanjutnya.